Perkenalkan, nama saya Grecia Manetrinawa. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Pada kali ini saya akan membahas materi inti atom dan iptek nuklir. A. Karakteristik inti atom. 1. Partikel penyusun inti. Seperti telah disinggung di depan, inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 dikali 10 min 19 C dan masanya 1,672614 dikali 10 min 27 kg. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermassa 1,649286 kali 10 min 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri di atas elektron. Elektron bermuatan 1,6 dikali 10 min 19 C dan bermassa 9,10953 kali 10 min 31. Dalam tabel periodik, atom suatu unsur secara umum dilambangkan dengan A, Z, X. A sama dengan nomor massa, Z sama dengan nomor atom, X sama dengan lambang unsur. Nuklida. Di alam terdapat unsur yang mempunyai nomor atom sama atau nomor-nomor massanya sama. A. Isotop adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama, tetapi memiliki nomor massa berbeda. B. Isobar adalah unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama, tapi memiliki nomor atom berbeda. C. Isoton adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron A sampai Z sama, tetapi memiliki nomor atom berbeda. 4. Gaya dan kestabilan inti. Tidak setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom stabil. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. A. Inti ringan. Inti ringan stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1,00. Inti tidak stabil jika N tidak sama dengan Z atau tidak sama dengan 1,00. B. Inti berat. Inti berat stabil jika 1,00 kurang dari N per Z kurang dari 1,60. Inti tidak stabil jika lebih dari 1,60 atau kurang dari 1,00. 5. Energi ikat inti. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti, ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Yang massa hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti, dan rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. 6. Reaksi inti. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru, atau inti anak disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi inti memiliki dua jenis, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. 1. Reaksi fusi adalah reaksi penyatuan di mana dua atom bergabung menghasilkan satu atom dengan inti yang lebih berat. 2. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti berat menjadi inti-inti yang lebih ringan disertai pelepasan energi. Reaksi fisi melepaskan sejumlah energi yang setara dengan selisih antara massa diam neutron dan hasil fisi dengan jumlah massa diam inti awal. 7. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer sebagai berikut. 1 per lambda sama dengan R 1 per 2 kuadrat kurang 1 N kuadrat. Keterangan lambda sama dengan panjang gelombang spektrum atom hidrogen. R sama dengan konstanta Rydberg sama dengan 1,097 kali 10 pangkat 7 M pangkat min 1. N sama dengan bilangan kuantum utama sama dengan 3,4,5. Contoh soal kali ini. Apabila massa inti 6C12 sama dengan 12, massa proton sama dengan 1,00783 SMA, atau bisa dibilang satuan massa atom,
dan massa neutron sama dengan 1,008665 SMA. 1 SMA sama dengan 1931 MeV, maka energi ikatan tersebut adalah diketahui Z atau massa atom sama dengan 6, A atau nomor massa sama dengan 12, N-nya neutron sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom, jadi 12 dikurang 6 sama dengan 6. Mi massa inti 12,00 SMA, Mn neutron 1,008665 SMA. Ditanya energi ikat inti. Pertama kita mencari defek massanya. Delta M sama dengan Z dikali MP ditambah N dikali Mn dikurang Mi. Jadi sama dengan 6 dikali 1,00783 ditambah 6 dikali 1,008665 dikurang 12,00. Jadi sama dengan 6,04698 ditambah 6,05199 dikurangi 12,00. Hasilnya 12,09897 dikurang 12,00 dan hasilnya 0,09897 SMA. Terus kita mencari energi intinya delta M dikali 9,31 MeV sama dengan 0,09897 dikali 931 MeV sama dengan 92,141. Jadi jawabannya adalah 92,141. Yang B, radioaktivitas. Radioaktivitas adalah peristiwa terurainya beberapa inti atom tertentu secara spontan yang diikuti dengan pancaran partikel alfa atau inti helium, partikel beta atau elektron, atau radiasi gamma, gelombang elektromagnetik gelombang pendek. Sinar-sinar yang dipancarkan tersebut disebut sinar radioaktif, sedangkan zat yang memancarkan sinar radioaktif disebut dengan zat radioaktif. 1. Sinar-sinar radioaktif. Terdapat 3 jenis sinar radioaktif, yaitu A. Sinar alfa. Sinar alfa adalah sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Sinar ini ditemukan secara bersamaan dengan penemuan fenomena radioaktivitas, yaitu peluruhan inti atom yang berlangsung secara spontan, tidak terkontrol, dan menghasilkan radiasi. B. Sinar beta. Sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Yang C. Sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Yang kedua, interaksi sinar radioaktif dengan bahan. A. Serapan atau pelemahan. Rumusnya, iota sama dengan iota 0 E pangkat min mikro X, atau bisa juga dengan rumus iota plus iota 0 sama dengan 1/2 X per X 1/2. Yang B, ketebalan paruh. Rumusnya X 1/2 sama dengan 0,693 per mu. Keterangannya X 1/2 sama dengan tebal paruh. Mu sama dengan koefisien pelemahan atau M pangkat min 1. Yang ketiga, peluruhan radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan inti radioaktif disebut sebagai aktivitas radioaktif yang dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan lambda dikali N, atau N sama dengan N dikali Na sama dengan M per ARNA. Keterangan R sama dengan aktivitas dengan satuan peluruhan atau S. Lambda sama dengan konstanta peluruhan atau S. N sama dengan jumlah inti
M sama dengan massa zat, AR sama dengan massa atom relatif, Na sama dengan bilangan Avogadro dengan nilai 6,02 dikali 10⁻23 partikel per mol. Contoh soal, suatu unsur radioaktif mempunyai massa 10 gram dan waktu paruh 30 menit. Banyaknya zat radioaktif yang menyeluruh sesudah 2 jam adalah diketahui N0 atau massa mulanya 10 gram dan T sama dengan 0,5 jam. 30 menit diubah menjadi 0,5 jam. T kecil sama dengan 2 jam. Ditanya N0 dikurang NT. NT merupakan banyaknya zat yang tersisa setelah diseluruhkan selama beberapa jam. Pertama, kita mencari NT. NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T kecil dibagi T besar sama dengan 10 kali setengah pangkat 2 dibagi 0,5 sama dengan 10 setengah pangkat 4. NT sama dengan 10 kali 1/16 sama dengan 0,625. Kemudian N0 dikurang NT sama dengan 10 dikurang 0,625. Hasilnya sama dengan 9,375 gram. C. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. 1. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi. A. Reaksi fusi. Reaksi fusi nuklir adalah penggabungan dua inti ringan menjadi inti lebih berat dengan melepas sejumlah besar energi. Pada reaksi fusi, deuterium bereaksi dengan deuterium atau tritium untuk menghasilkan helium-4 dan melepas sejumlah energi. B. Reaksi fisi. Fisi nuklir adalah pembelahan inti berat menjadi dua bagian dan sejumlah neutron serta sejumlah besar energi. Reaktor fisi nuklir telah dikembangkan sejak lebih 60 tahun lalu dan sekitar 450-an PLTN beroperasi di dunia saat ini untuk menghasilkan energi listrik dari fisi nuklir. Kedua, manfaat radioisotop. A. Dalam bidang industri. Penggunaan radioisotop dalam bidang industri antara lain untuk mendeteksi kebocoran pipa yang ditanam di dalam tanah atau dalam beton. Penggunaan zat radioaktif dalam bidang industri yang lainnya adalah untuk mengatur ketebalan besi, baja, kertas, dan plastik dan untuk menentukan sumber minyak bumi. B. Dalam bidang biologi, misalnya mempelajari mekanisme dan laju reaksi fotosintesis yang membutuhkan air dan karbon dioksida sehingga menghasilkan makanan bagi tumbuhan. C. Dalam bidang peternakan, manfaat dari radioisotop adalah untuk melemahkan patogenisitas penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan cacing. D. Dalam bidang kedokteran, radioisotop digunakan sebagai perunut atau tracer untuk mendeteksi kerusakan yang terjadi pada suatu organ tubuh. Selain itu, radiasi dari radioisotop tertentu dapat digunakan untuk membunuh sel-sel kanker, sehingga tidak perlu dilakukan pembedahan untuk mengangkat jaringan sel kanker tersebut. E. Dalam bidang hidrologi, perunut radioisotop digunakan dalam berbagai kegiatan antara lain untuk mengatur debit air sungai, menentukan arah gerak air tanah, menentukan gerak sedimen, dan untuk menentukan kebocoran pada bendungan. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.